Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan materi tentang masalah kitab di Irsyadul Ibad. Irsyad itu petunjuk ibad bagi orang atau hambane Gusti Allah. Nah, nopo niki terkait dengan kumpulan dalil tentang sholat. Yang pertama, orang yang ahli sholat 5 waktu, apalagi berjamaah, itu akan dijaga atau menjaga emosional dan kejiwaan. Jadi orang yang ahli sholat 5 waktu, kejiwaannya, emosionalnya itu lebih tenang. Sampai baginda Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-tibu wa ju'ila qurratu 'ainin fi sholati. Dijadikan kesenanganku dari dunia berupa satu wanita. Ini yang seringkali, mohon maaf, dijadikan masalah bagi orang-orang selain Islam. Jadi Kanjeng Nabi menikah dengan banyak perempuan, kurang lebih ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 11, paling banyak 11, tapi yang paling umum 9. Nah 9 ini jenengan kalau melihat sejarahnya baginda Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi itu tidak menikah selama Kanjeng Nabi itu dengan Siti Khadijah. Jenengan lihat dulu, jadi jenengan semua Nabi itu sebetulnya tidak senang poligami sebetulnya. Selagi dulu ketika masih ada Siti Khadijah, itu lama. Kanjeng Nabi berusia 25, Siti Khadijah berusia 40, itu lama. Dan yang paling banyak putra putrinya adalah dengan Siti Khadijah. Ya, Siti Khadijah paling lama dengan beliau. Maka tidak salah kalau kemudian ketika nikah itu ada doa Allahumma alif bainahuma kama alafta baina nabiyullah Adam wa Hawa. Itu benar. Ya Allah, terpautkan hati kami, cinta kasih kami seperti Nabi Adam dan Ibu Hawa, supaya dapat barokahnya itu. Yang kedua, ini yang seringkali, mohon maaf nanti barangkali jadi mutin di masyarakat. Ini seringkali dipakai, tapi itu kalau dilihat sejarahnya ini tidak sinkron. Kenapa? Nabiullah Yusuf dan Zulaikha. Nabi Yusuf dan Zulaikha itu tidak pernah nikah, tapi seringkali dipakai untuk doa. Sehingga ngapunten nggih. Banyak konflik dalam pernikahan karena salah dongo. Makanya jenengan kalau dongo khususnya para kiai itu kudu ngerti sejarah. Nabi Yusuf dan Zulaikha tidak pernah nikah, bahkan terjadi yang namanya perselingkuhan. Nabi Zulaikha senang karena Nabi Yusuf, kemudian juga terjadi yang namanya patah tangannya para permaisuri gara-gara melihat ketampanannya Nabi Yusuf. Ketampanan Nabi Yusuf itu kalau semangka itu hanya 1/4, setengahnya Kanjeng Nabi yang menguasai ketampanan, cuma belum diketok nanggone donya. Nah, yang 1/4 milik Nabi Yusuf, 1/4-nya dibagi manusa sak donya. Ngono ndak orang ganteng wong ayu, mripat rada tolah. Ada 1/4 itu. 1/4. Ngene jenengan tingali sempat pergi ke Mekah Mukarramah, Allahumma amin, mungkin diserahkan ya. Itu jenengan tingali mereka rata-rata wong bangir-bangir, ayu-ayu. Itu hanya 1/4. Artis-artis niku nggih, sing operasi nomor boten, itu hanya bagian 1/4. Makanya jangan terlalu berharap di dunia pun. Nah baru setelah Nabi Muhammad SAW ini Allah ma'alif baina Nabiullah Muhammad SAW wa Khadijatul Kubra, yang benar. Jadi Nabi Adam dan Ibu Hawa benar, Nabi Yusuf dan Zulaikha salah kalau dibuat untuk doa karena memang tidak pernah nikah. Baru benar Nabi Muhammad dan Ibu Khadijah, itu yang benar. Nah, Siti Khadijah ini tidak saking
jadi istri yang sangat solehah, sangat luar biasa, ngewangi Kanjeng Nabi dari masa kaya sampai melarat, alias hartanya disodakokan untuk Kanjeng Nabi untuk berjuang. Delek wedok ini kira rada angel. Sing dari kaya sampai gelem urip miskin, sorong angel. Rata-rata urip sugih ya sak teruse sugih. Nek melarat dadi sugih contohnya kata. Tapi nek sugih dadi melarat ki rada angel. Ndak sembarangan enten perempuan kata. Jenengan ngomong karo mungkin awal kali pernikahan, dek sampean gelem nikah karo aku siap melarat. Oh akeh melayune. Akeh melayu. Tapi ini Sayyidah Khadijah enggak. Karena emang tahu siapa yang dinikah. Nah, itu Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi setelah itu meninggalnya Siti Khadijah, Nabi menikah itu atas saran wahyu dari Gusti Allah. Aslinya Kanjeng Nabi tidak pengen nikah banyak, tidak pengen. Ya katakanlah kalau penggantinya Siti Khadijah satu aja lah. Tapi karena Kanjeng Nabi disuruh untuk Gusti Allah menikah sampai Siti Aisyah itu kan seorang perawan, seorang anak gadis yang di situ paling cantik. Katakanlah sekarang yang namanya bunga desa, dan itu putranya Abu Bakar As-Siddiq. Coro kasarane angel sing iso nikah karo ini angel. Karena apa? Seorang miliarder Abu Bakar harus dinikah oleh orang-orang yang ya setara lah. Kalau tidak gitu tidak bisa. Coro kasarane tidak mungkin payu. Satu itu, sehingga Nabi berkali-kali disodorkan waktu itu, wis Nabi Muhammad jenengan mau waktu itu nolak, jangan saya wis jono sik liyane. Waktu itu akhirnya lama kelamaan ya kalau ini dibiarkan Kanjeng Nabi ngapunten, akhirnya tidak payu. Akhirnya Kanjeng Nabi bersedia. Satu, yang kedua ternyata Gusti Allah punya misi. Misi apa? Sekian hadis yang paling bisa membukukan hadis adalah Siti Aisyah. Jadi perempuan yang paling cerdas, yang bisa membukukan hadis dari hal yang umum sampai hal yang khusus. Coba kalau tidak ada Siti Aisyah, maka sulit untuk bisa membukukan hadis tentang pribadi Rasulullah. Angel loh, ya bukan Nabi ketika kumpul dengan Siti Aisyah itu nih wong liya gak mungkin, kudu anak muda alias perempuan yang cerdas, yang ngerti. Oh Kanjeng Nabi itu kalau kumpul dengan saya itu gini baca doa dan macam-macam. Kanjeng Nabi itu ya sangat amat sederhana, bajunya cuma satu gantian. Nek sholat bengi itu kaki saya delok diselonjurno, maka beliau sholat diinggirno sing sholat, sehingga dipakai oleh orang-orang yang Hanafi, mohon maaf ya Muhammadiyah, cekel kalau bojone gak batal. Itu kalau tidak ada hadis dari Siti Aisyah tidak bisa. Itu lagi. Oh Kanjeng Nabi itu pernah berkumpul dengan saya, itu bajunya ya pakai itu, padahal kena sperma. Itu kalau tidak Siti Aisyah tidak bisa. Akhirnya bingung. Pernah kemarin ada santri saya tanya, Ustadz bagaimana kalau kemudian kena sarung, kena sperma, boleh nggak sholat? Lah itu kalau tidak dibantu dari Siti Aisyah tidak bisa. Akhirnya saya sampaikan boleh. Karena apa? Sperma itu tidak najis, tapi menjijikan, tapi tidak najis, sehingga digunakan sholat boleh. Cuma hati-hati, mani itu biasanya ada gandengannya dengan madhi. Nah itu yang kemudian dipermasalahkan oleh para ulama, sehingga kalau ada madhinya ya najis. Nah cuma kan kemudian Nabi kan juga ada gitu, sehingga ada yang pokoknya sperma ya aman-aman saja. Nah paling aman nek sakniki jenengan ndak usah permasalahkan, toh sarunge akeh, nggak mungkin sarung itu terus kan nggak mungkin. Cuma Kanjeng Nabi itu jagani tiang sing paling melarat. Nah itu kalau ada Siti Aisyah tidak bisa. Makanya ada misi sebetulnya dari Gusti Allah untuk menyelamatkan kepribadiannya baginda Rasulullah SAW untuk kita ambil saat ini. Cuma tiang ini kan apalagi orang sebelah ya, grup sebelah atau agama sebelah menyalahkan nabimu itu senengane wong wedok, kan? Itu kita harus bisa jawab.
Tidak, kanjeng Nabi semuanya itu menikah atas wahyu dari Gusti Allah. Kalau kanjeng Nabi itu katakanlah nuruti nafsu, lapo ndelek sing tuwe, ndelek nom-nom lo akeh. Itu kalau nuruti nafsu. Kanjeng Nabi tidak menyelamatkan, sejarahnya itu menyelamatkan para perempuan-perempuan yang saat itu memang bermasalah dalam hidupnya. Contoh salah satunya nih, ada perempuan yang ditinggal mati ketika perang, salah satu perang yang itu mati syahid, sehingga ini kanjeng Nabi melihat istrinya dan anaknya kocar-kacir, sehingga kanjeng Nabi perlu menyelamatkan, dinikahi dan seterusnya, dan itu banyak sekali pun. Itu diantaranya watibu, kanjeng Nabi senengane tip niku wangi-wangi. Ini penting loh ya. Makanya seringkali sampaikan, nih iso Masjid Al-Ittihad ini punya bau harum tersendiri yang ketika masuk, oh iki ambune Masjid Al-Ittihad. Sehingga kalau yang masuk sini, ngapunten, senajan mungkin tidak tanda kutip tidak mandi, itu ambune tetap hasil Al-Ittihad. Ya duwe akeh kok, enggak usah mikir. Ya tapi kan 200 itu. Kalau ini ngapunten apa namanya, satu sisi ngeri nih, katakan itu ngeri. Seperti saya itu tinggal 10 juta dulu, hampir mirip ini kira-kira 150-an lah. Sekarang tinggal 10 juta, paling banyak 15 juta. Ada lagi kemarin saya ngisi lagi di Masjid Subul Salam, itu dulunya ya gitu 100 lebih itu. Sekarang tinggal kemarin itu 15 juta hampir mirip. Ini cekakian, itu kedul. Kakean. Jadi harus ada ciri khas. Nah kan Nabi itu sukaannya wangi-wangi itu. Kenapa? Orang yang suka wangi-wangi itu disenengi malaikat. Tapi nek ngapunten nggih, ambune lebus, iku senengane setan. Dan di samping itu, pedes. Dan di samping itu, orang kalau ambune wangi, terus jenengan sampingi itu apa namanya, khusyuknya itu muncul. Allah Akbar, wangi nire ambune khusyuk. Ya di tempat yang lainnya sudah ada lainnya, ini masih belum berani. Jenengan iki kata sing maskeran, padahal Pak Jokowi sudah menutup PPKM, sekarang ada PKM. Berarti corona masih hilang. Harus dihindari yang namanya masker, kecuali yang pilek. Ya enggak pilek, sudahlah. Ayo hidup normal. Pak Jokowi yang menyampaikan, bukan saya nih. Itu sudah tidak pakai masker alias PPKM, tutup, wis balik normal. Untuk bal-balan iso buka-bukaan, masuk sholat jamaah kok ijek wedi karo itu. Makanya ini harus berani. Nah, yang berikutnya lagi, wa ju'ila qurratu aini fi shalah. Kanjeng Nabi ku senengane salat. Senengane salat kanjeng Nabi. Ustadz, bagaimana cara orang itu bisa menjadi seneng sholat? Ya harus dinikmati sholat. Nek iso sholat dadi hiburan, dadi kebutuhan, ojo kewajiban. Nek kewajiban itu mesti akeh lorone jadi. Alah pokoknya sholat selesai wis. Bahkan iso nih sholat malas-malesan. Tapi nek kebutuhan, saya nek gak sholat gak enak, saya nek gak jamaah gak enak. Ngono lho. Itu jenengan sudah lama ngaji kudu punya semangat ngono. Aku nek gak jamaah loro kabeh awakku, tapi ini jamaah enteng. Dan orang yang ahli jamaah biasanya nek mari sholat itu enak. Tapi nek gak sholat itu rasane gak enak. Kalau kiambane medal kali keluarga terus sholat mun sholat iku enak plong, gak kepikiran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini. Nah, terus pundi Ustaz supaya orang itu bisa atine sejuk ketika sholat kados kanjeng Nabi? Beberapa ulama berikan tips, di antaranya nek sholat sing ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, jujur dan tulus. Maksudnya bagaimana? Jenengan sholat ini didelok karo Gusti Allah, dilihat sama Gusti Allah. Ojo asal-asalan. Allahu Akbar ya, Allahu Akbar. Ini gak Allah apa tapi Allah Akbar. Gak niat belas.
Ayo sing niat salat iku bahwa yang saya hadapi adalah Gusti Allah. Donya awakmu sik mandeg sik gak tak eling-eling makane ngaten Allahu Akbar. Itu lho nggih, bukan Allah gak niat balas. Allahu Akbar. Diniati tenanan. Terus yang berikutnya mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Rasulullah syarat sholat bagaimana? Itu perlu belajar. Kemudian ihsan itu apa? Seolah-olah melihat Gusti Allah. Kalau tidak bisa melihat Gusti Allah, elingono Gusti Allah melihat kita. Nanti akan muncul khusyuknya. Kemudian menyadari bahwa kita bisa sholat itu anugerah dari Gusti Allah. Kita bisa ngaji sing maringi Gusti Allah. Kita bisa nikah sing maringi bojo Gusti Allah. Sing maringi omah Gusti, sing maringi anak Gusti, sing maringi penggawean Gusti Allah. Nek jenengan ngerti ngaten, yakin kok sholat iso khusyuk, sedekah iso ikhlas. Karena apa? Semuanya milik Gusti Allah. Kita tidak punya apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa. Termasuk kula saged ngomong ya, saya maring kekuatan Gusti Allah. Coba kalau kita diparing Gusti Allah kekuatan, tidak bisa. Kita bisa masuk ke masjid dengan jalan, dengan naik sepeda dan seterusnya. Itu semuanya karena yang maringi Gusti Allah. Makanya ayo syukur nang Gusti Allah. Nek jenengan iso ngerti ngoten, bah duwe-duwe iki duwe sing kaya Gusti Allah. Ora apa aku iman ora apa. Mungkin duwe sing kaya Gusti Allah, maka akan bisa enak ngetokno sedekah. Sing ngekeki awake Gusti Allah, maka tak gawe ibadah. Di antaranya kerja dan macam-macam termasuk sholat. Itu demikian. Terus kemudian pengen bisa menjadi penyejuk dalam sholat, itu merasa bahwa kita amalnya masih kurang, maka perlu ditambah. Ya Allah, kula sholat dari khusyuk, kula sholat kok tiba aja mikir macam-macam, mikir panganan, mikir utang, mikir maring ini mulai diomeng karo bojo sing diomeng dan macam-macam. Insya Allah nanti akan muncul yang namanya khusyuknya. Yang kedua, perlindungan di hari kiamat. Jadi orang yang ahli sholatnya berjamaah, maka dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Apa dasarnya? Hadis baginda Rasulullah SAW, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat, itu pasti. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Akan dikumpulkan dengan korun. Siapa korun? Orang kaya sombong pada zaman Nabi Musa, yang ternyata tidak butuh apapun dalam hidupnya karena sombong. Ikilah aku paling duwe dewi. Nah, zaman Nabi Musa itu tidak ahli sholat, dikumpulkan dengan korun. Fir'aun, siapa Fir'aun? Sing ngaku dadi pangeran Tuhan. Padahal kalau Fir'aun itu dipatahkan oleh Nabi Musa, Fir'aun, nek sampai ini jenengan itu dadi pangeran. Nah, pangeran ini mbah jenengan itu sapa? Iku kayak ngomong misal Fir'aun. Makanya pernah ditanya oleh jamaah, seorang ustadz tanya jamaah, wahai jamaah, jenengan kalau dulu hidup di zamannya Fir'aun atau Nabi Musa, kira-kira milih dadi pengikuti Fir'aun atau Nabi Musa? Ketika putih Pak, Nabi Musa atau Fir'aun Pak? Tenang tak? Soalnya Fir'aun itu yang bangun bangunan, Fir'aun itu yang bangun tol, Fir'aun itu yang ngasih semuanya. Sedangkan Nabi Musa niku lari sing cadel, pelat, angon wedhus. Kira-kira jenengan milih ndi? Nek urip jaman kono kira-kira ya Fir'aun. Angane alhamdulillah awak dhewe sakniki urip zamannya Kanjeng Nabi, yang di jalurnya Nabi Muhammad SAW. Mengenai ente kesusun, aku lo mesti Nabi Musa, belum tentu. Masih jenengan urip zamannya Nabi Muhammad SAW, belum tentu melok Kanjeng Nabi. Isa malah Abu Jahal, Abu Lahab, cukup meliti, ya cukup meliti.
kok aku nih urip nang zaman Kanjeng Nabi mesti milih Kanjeng Nabi, belum tentu. Delok potongane sih. Aja kemudian dibalik malih. Ngene ayat syukur nang Gusti Allah diparingi urip sakniki gadah iman, Islam, ihsan, takwa nang Gusti Allah. Nah, Haman, sinten Haman? Penasihate Firaun, yang di situ Firaun itu minta dibangunkan bangunan yang tinggi supaya bisa melihat Tuhan. Ngono, Firaun itu luar biasa. Makanya Firaun itu zaman sakmonten nggih, cilik mekiti. Makanya rata-rata ngapunten gitu. Rata-rata yang cilik itu rata-rata mekiti, rata-rata. Tapi ya guru mesti. Makanya sengkuni itulah cilik. Yang ngono modelnya. Cilik mekiti. Tapi yang si cilik sing cerdas ya enten. Seperti Habibie kan cerdas. Dan rata-rata memang ya orang Jawa jadi ini. Wong cilik itu otake akeh cerdas. Karena ngapunten terus jadi wong Jawa antara otak karo iku cedek ya. Jari ini, tapi semuanya ya tidak mesti juga. Pun yang ketiga, membawa kenyamanan hati. Kapan? Di saat sujud. Maka baginda Rasulullah SAW menyampaikan, "Kum ya Bilal, fa'rihna bis sholat." Wahai Bilal, berdirilah nyaman kalah kami dengan mendirikan sholat. Kok Kanjeng Nabi nyaman kalah sholat? Soalnya ngaten nggih. Kanjeng Nabi itu hidupnya setiap harinya itu dicerca, dihina, perang. Maka Kanjeng Nabi hiburannya hanyalah sholat. Di saat sholat Allahu Akbar, cara kasarnya tiang saniki, ya Allah, kula pengen mati, cara kasarnya saniki. Makanya sholat itu Kanjeng Nabi menikmati betul berjumpa dengan Gusti Allah. Maka hiburannya Kanjeng Nabi sholat. Ini tiang saniki hiburannya boten, rekreasi. Duwe akeh suntuk metu ae gak dideledem kolektor. Kanjeng Nabi ndak salat. Ya muga-muga kita bisa niru Kanjeng Nabi nggih. Allahumma amin. Yang keempat, ibadah salat lima waktu adalah tiang agama. Maksudnya bagaimana? Jenengan nek salat itu asli jejekno agamane jenengan dewi. Bukan berarti jenengan ning ngono agama Islam nek gak ono salat berarti runtuh, tidak. Islam ndak butuh salat kita. Termasuk Gusti Allah tidak butuh sholat kita yang butuh sholat. Jika kalau kita sholat yang jejak kita sendiri, yang kuat kita sendiri, jangan kemudian dibalik. Oh berarti ini awak dia gak sholat, berarti agama itu tambah runtuh. Loh enggak, agama tidak butuh kita. Sama dengan masjid tidak butuh jamaah, tapi jamaah yang butuh masjid. Wah aku ini gak sholat, aku apa namanya sepi. Delok sih. Wah muka bagian lapo-lapo, bagian nyentai malah ya udah don. Ini sholat adalah tiang agama. Makanya orang yang ahli sholat itu biasanya rizki ini kuat, hati ini kuat, terus kemudian keluarga ini diparing Gusti Allah kuat. Yang kelima, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Al-Qur'an ini seringkali rata-rata apal, tapi dalam prakteknya seringkali tidak sesuai. Jadi orang kalau sholat tenanan, sholat itu istiqomah, yakin orang itu akan menjauhi kemaksiatan. Suatu contoh nih, kalau kiambak ini katakanlah dari Manyar ke sini, itu nih gak helmannya gak apa-apa. Tapi kalau izin, satu nang Gusti Allah, yang kedua kok dek ketahuan jamaah. Kiai ini gak helman. Akhirnya kan saya khawatir, engkau nguruni jamaah, dimana Allah kiai ini gak helman, berarti gak apa-apa. Itu yang saya takutkan. Makanya sudahlah, saya walaupun dekat sana sini, walaupun gak helman gak apa-apa, dan polisi pun sudah banyak yang saya kenal di sekitar sini. Ya bolo dewi lah, cara nyekel ya mikir-mikir, itu kiai ini ustaz ya mikir-mikir dewi, isin dewi langsung kan dewi. Tapi tetap pakai itu. Saya ngajar di dekat Poltekkes ya, pakai helm. Supaya apa? Nanti di ketahuan mahasiswa, saya dilihat dosenku gak helman ya. Nah, kan ditiru karena mahasiswa. Maka saya melihat, mohon maaf nih, ada kiai ustaz terus mau khutbah Jumat gak helman,
Itu kemudian saya ngoreksi diri, jangan salahkan kalau kemudian jamaah gak pateo ngeken. Wong ustadz kiai dhewe nglanggar hukum. Itu saya koreksi diri, ya Allah. Ngene nuntuni wong akeh, wong dhewe gak gelem melok aturane pemerintah. Itu seperti itu. Jadi saya melihat orang yang sholatnya tepat waktu berjamaah, ngapunten mohon maaf ya, tingkat kekhusyuannya itu insya Allah gak sampai melanggar lampu lalu lintas. Anane wong cek melanggar pasti sholat tiga khusyuk. Tetap sholat tapi gak khusyuk. Karena ini patokannya inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Nek sholat istiqomah tenanan gak mungkin ngerasani atau berkurang ngerasani ini, gak mungkin ngelarakno atine wong, gak mungkin jadi masalah dalam masyarakat pun. Yang keenam, menghapus dosa besar. Antar sholat 5 waktu, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke duhur, itu diantaranya itu, maka antar sholat ke sholat itu bisa menggugurkan dosa. Sing rutin. Terus Jumat ke Jumat menggugurkan dosa, Ramadan ke Ramadan menggugurkan dosa, kecuali dosa gede. Dosa besar tidak mungkin. Angel sepurane kudu tobat nang Gusti Allah. 7, penolong dikala kesulitan. Jadi nek pengin jenengan kesulitane segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sing ahli sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jaluk tolong nang Gusti Allah dengan sabar lan sholat. Makanya jaluk tolong nang Gusti Allah, ojo sadek saknyet. Nabi Ibrahim donga pengin ansal anak. Namanya Nabi Ismail itu berapa tahun? 80 tahun. Awak dhewe gak nabi, awak dhewe gak wali, kok senengane sadek saknyet. Itu mikirnya. Makanya donga tetap donga, tapi jangan punya cita-cita sadek saknyet. Ojo dikte Gusti Allah. Wa innaha lakabiratun ilal anal khasyin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dan sholat itu memang berat bagi orang-orang yang tidak bisa sholat tenanan, kecuali yang khusyuk akan menjadi ringan, enak, enteng. Makanya jenengan sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh kok abot, berarti guru iso khusyuk. Tapi nek jenengan itu iso khusyuk, insya Allah akan merindukan kapan ya duhur, kapan ya isya, kapan ya subuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang terakhir, kanjeng Nabi dawuh, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shallah. Dahulu jika ada perkara yang menyusahkan Nabi Muhammad SAW, sholat. Ini enten hal yang menyusahkan, sholat. Bukhari Muslim itu piyambai pernah melihat Bukharinya itu piyambai tidak menemukan hadis sanati gak jelas. Akhirnya piyambai sholat. Ya Allah, Allahu Akbar. Akhirnya tidak ada petunjuk Gusti Allah. Para wali-wali dan ulama dahulu itu mesti ngomong, ini susah sholat Allah. Sholat apa? Terserah, enten mutlak, enten hajat. Allah Akbar. Jadi kan yang ngomong, ini susah, nah cepet delei Gusti Allah, nah cepet buka Quran. Ojo buka HP. Ini buka HP tambah sumpah. Omane ngapunten nggih, sebentar lagi akan munculnya namanya saudara-saudara. Nanti kalau saya jadi akan saudara-saudara, tapi ternyata saudara menghabiskan uangnya. Sebentar lagi wis ditanono jenengan. Jenengan nanti akan geret-geret sing takmir, sing jamaah, ayo milih aku, milih aku. Maka nanti saya akan membatasi diri. Wis guys, ngaji ngene iki aman bolone akeh, tapi nanti sudah masuk politik ya semono. Politik itu nek wayahe tok dibutuhno, nek wis dadi lali. Makanya beda sedikit antara pilkab karo pilkada.
nek pil KB lali dadi. Nggih, lali dadi. Nek pilkada lali dadi, wis dadi. Lali. Beda sedikit. Dadi ulang lagi, nek pil KB lali dadi. Nek pilkada nek wis dadi. Ngono kuwi biasa, makanya jenengan jangan terlalu gedung-gedung, jangan terlalu bersemangat sampai nanti antar saudara gak rukun, antar jamaah gak rukun. Le sing jenengan pilih nang dhuwur iku lali kali jenengan. Ayo, lali kali jenengan. Wis gak usah wis seumpama enten sing milih ya sebab no milih kono ya alhamdulillah, milih kene alhamdulillah. Pokoke syaratnya sing dipilih adalah podo-podo Islam. Antara politik nanti akan seperti itu dan akan semakin mengkambing hitamkan, dan nanti di WA itu grup mesti ngono. Makanya saran saya, nek enten grup WA ngaten, nek jenengan seneng ya didukung, nek gak seneng nanti hapus. Cek gak dadi masalah. Ojo direwangi. Gara-gara ngono akhirnya antar dulur gak rukun, antar jamaah gak rukun, akhirnya masjid pecah. Grup A karo grup B gara-gara politik itu dipecah jenengan. Makanya jenengan benjing kudu sing pinter. Silakan milih apapun. Jenengan oke ini mungkin ono apa partai PDI, Gerindra, PAN, macam-macam. Silahkan dah apa. Tapi nek wis salat madhep nang Gusti Allah, Allahu Akbar. Gak usah sikut-sikut. Madhepe padha ngulone. Podo kiblate, gak usah permasalahkan masalah politik dan partai. Ini perlu saya sampaikan di awal sebab nanti biasanya gini wow akeh ramene. Gara-gara gak milih, sitoke gak segalem gak gelem sembahyang, sitoke gak sembahyang, sitoke sembahyang, sitoke gak sembahyang. Musuhku sholat nang Al-Ittihad, aku tak pindah nang gone Manyar Sambungan. Gara-gara politik akhirnya gak mau grup iso pecah gara-gara itu. Pun wallahu alam bisawab. Selametno dunya ngantos akhirat, amin ya rabbal alamin. Muga sareng-sareng maca kafaratul majelis, muga-muga diparing Gusti Allah dosa-dosa kita diampuni kalian Gusti Allah, selamat dunia ngantos akhirat, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi